Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhlas Febriani. Saya dari kelas Review Jurnal Internasional 6F. Saya akan melakukan anotasi bibliografi yang kedua. Untuk yang pertama, yaitu anotasi jurnal yang ke-6. Judulnya Group Based Mobile Learning, The Group Size and Sharing Mobile Device Matter. Penulisnya Jeffrey Miller, Devinia Hernandez Leo, Kalpani Matanunga. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasannya. Yang pertama abstrak. Apa sih abstraknya? Yaitu dalam bidang game based learning atau GBL, game berbasis lokasi didasarkan pada pembelajaran pervasif dan mobile untuk memungkinkan menciptakan suatu kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan mekanisme game. Jadi, artikel ini mempelajari efek berbagai perangkat seluler dalam kelompok dan ukuran kelompok dalam keterlibatan siswanya dan kinerja aktivitas mereka dalam kegiatan pembelajaran berbasis lokasi yang mana di dalam ruangan tersebut. Nah, secara khususnya ini, artikel ini berfokus pada permainan yang dirancang oleh guru pendidikan menengah untuk mendukung kegiatan pembelajaran di musim seni kontemporer. Nah, untuk permainan dalam pembelajarannya yaitu guru mendesain menggunakan teknologi WSTNC itu The Game. Sebanyak 76 siswa ikut dalam permainan ini selama kegiatan 3 jam di Museum Seni Kontemporer. Nah, analisis datanya juga menunjukkan bahwa sementara tidak ada perbedaan penting dalam kepuasan dengan aktivitas siswa yang membawa dan tidak membawa perangkat seluler dalam kelompok mereka. Membawa perangkat itu memang memiliki dampak positif yang signifikan dalam kinerja mereka. Selanjutnya, latar belakang. Untuk sejarah singkatnya, game basis lokasi pendidikan mengandalkan sumber daya teknologi yang dideskripsikan sebagai komutasi yang menyebar dan ada di mana-mana, menghadirkan kemungkinan untuk memperkaya pengalaman belajar dengan memperluas pembelajaran di luar ruang kelas tradisional dan berinteraksi dengan item fisik dengan menambahkan lapisan informasi virtual, menciptakan bermanfaat pengalaman belajar yang melibatkan eksplorasi dan kerjasama, menurut Huang, Tsai, dan Yang tahun 2008. Selanjutnya, pentingnya research. Pentingnya research yaitu penelitian lebih lanjut masih diperlukan pada evaluasi memanfaatkan dampak teknologi seluler ini dalam kegiatan berbasis kelompok, yang dimana kolaborasi sering memainkan peran penting menurut Su and Ching tahun 2013. Nah, selain itu juga salah satu aspek utama yang perlu diteliti lebih lanjut adalah ukuran grup. Menurut Streetboard, Martin and Johnson tahun 2004. Nah, khususnya ukuran kelompok dapat berdampak pada pengaruh kedua siswa pada yang lain anggota kelompok dan pada kinerja siswanya. Untuk research terdahulunya, dalam literatur peneliti dapat menemukan beberapa contoh tentang penggunaan game berbasis lokasi ini untuk tujuannya pembelajaran kontak orang asing. Menurut Dunleavy, D.D. and Mitchell tahun 2009, yang maksudnya untuk mengajarkan matematika, seni bahasa, dan keterampilan literasi sains. Game Mobile City bernama Frekuensi 1550. Menurut Huizenga, Admiral Ackerman, and Tendam tahun 2009, itu juga dapat membantu siswa bermain-main memperoleh pengetahuan sejarah tentang abad pertengahan Amsterdam. Terus juga ada menurut Square Engine tahun 2007, dalam Mad City Mystery, anak siswa sekolah menengah menyelidiki kematian yang disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri, atau kombinasi dari 7 era berinteraksi bahan kimia beracun yang biasa ditemukan di internet wilayah Ubikero, yang proses proaktivitasnya seperti kuis, permainan asosiasi, memori game yang berhubungan dengan karya seni museum. Selanjutnya ada research question. Apa sih tujuan
pentingnya artikel ini? Apa sih pentingnya penelitian ini? Yang pertama, untuk mengevaluasi apakah ada perbedaan antara yang bawa dan tidak membawa perangkat seluler yang berkaitan dengan aplikasi dalam kelompok mereka. Yang kedua, analisis yang memfokuskan apakah pembentukan kelompok, baik itu dalam jumlah siswa per kelompok, apakah ada dampak pada keterlibatan siswa dan kinerja aktivitas siswa. Nah, jadi tujuan dari peneliti ini yaitu untuk membawa lebih banyak wawasan tentang efek menggunakan perangkat bagi siswa untuk bermain game pembelajaran berbasis lokasi, yang mana penelitian ini juga menggambarkan permainan pembelajaran berbasis lokasi di mana siswa harus bermain dalam kelompok dan berbagi perangkat seluler yang saat mengunjungi museum. Selanjutnya, metode. Yang pertama, metodenya menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatifnya yaitu diperoleh dari kuesioner yang dibentuk 15 pertanyaan dan post-test yang berisi 6 pertanyaan dari ponsel aplikasi yang harus diisi oleh siswa. Data kualitatifnya yaitu diperoleh dari pengamatan langsung dan saat siswa berpendapat. Sampelnya siapa sih? Nah, peneliti ini menggunakan 76 siswa untuk memainkan permainan selama kegiatan 3 jam di museum. Nah, dari 76 siswa ini dibagi menjadi 19 kelompok, yang formasinya yaitu 5 kelompok 5 siswa, 11 kelompok 4 siswa, 2 kelompok 3 siswa, dan 1 kelompok 1 siswa. Nah, jadi untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, di mana siswa untuk menjawab kuesioner yang dibentuk oleh 15 pertanyaan skala Likert dengan option respon sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, dan post-test yang berisi 6 pertanyaan dari ponsel aplikasi yang telah diberikan oleh gurunya. Untuk pertanyaan yang menggunakan skala Likert seperti ini, yang terdiri dari 15 pertanyaannya. Nah, untuk resultan pembahasannya, hasilnya telah menunjukkan bahwa siswa akan lebih menikmati kegiatannya jika setiap orang dapat menggunakan aplikasi seluler pada waktu tertentu setiap kegiatannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini juga dianalisis dengan mempertimbangkan dua perspektif yang berbeda. Yang pertama, penggunaan perangkat seluler, yaitu siswa membawa perangkat seluler versus pelajar yang tidak membawa perangkat seluler di dalam kelompoknya. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa perangkat seluler dan berinteraksi dengan aplikasi seluler memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja kegiatan siswa. Siswa lebih terlibat dan fokus ketika berinteraksi dengan aplikasi seluler. Akibatnya, siswa memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari siswa yang tidak membawa perangkat seluler. Sedangkan siswa yang tidak membawa seluler merasa bosan dan menginginkan menggunakan perangkat seluler dalam kegiatannya. Nah, yang kedua, pengaruh jumlah siswa per kelompoknya. Nah, hasil itu menunjukkan bahwa jumlah siswa per kelompok dapat memiliki pengaruh pada keterlibatan siswa. Dalam kelompok yang anggotanya sedikit, siswa lebih memperhatikan informasi perangkat seluler, tidak terlalu terganggu, dan lebih peduli jawaban yang dipilih benar. Nah, untuk penelitian lebih lanjutnya yang berasal dari penelitian ini melibatkan identifikasi dan mengusulkan pendekatan yang berarti dalam pembelajaran berbasis lokasi game yang menumbuhkan kolaborasi antar siswa. Yang mana untuk jenis kegiatan pembelajaran itu memberi siswa tugas concurrent atau memperkenalkan teknik kolaboratif yang relevan untuk membina dan meningkatkan kinerja aktivitas siswa. Sekian untuk anotasi jurnal yang ke-6. Selanjutnya untuk anotasi jurnal yang ke-7. Judulnya The Use of a Mobile Learning Management System and Academic Achievement of Online Students. Penulisnya In Suk Han, Won Suk Shin,
dan nama jurnalnya Computers and Education 2016. Nah, di sini saya juga akan membahas beberapa, yaitu abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga metode, dan yang keempat hasil dan pembahasannya. Nah, abstrak dari artikel ini, yaitu pelajaran mobile telah menyebar luas dan institusi pendidikan tinggi telah mulai mengadopsi teknologi seluler untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, dilakukan penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara faktor-faktor dan efektivitas pendidikan LMS, seperti latar belakang demografis siswa, antara usia dan status pekerjaan, data psikologis yang dilaporkan sendiri atau efikasi diri, inovasi, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan dari LMS seluler. Dan juga ada faktor eksternalnya atau norma subjektif yang dikumpulkan dari 1.604 mahasiswa yang merespon dari 10 berbeda sesi kursus yang sama di universitas online di Korea Selatan. Hasil regresi logistik ini menunjukkan bahwa usia dan status pekerjaan adalah faktor yang signifikan dalam memprediksi adopsi LMS seluler siswa dan bahwa ada potensi koneksi antara penggunaan LMS seluler dan jenis kelamin, usia, dan karakteristik psikologis siswa. Selain itu juga, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LSM seluler secara positif mempengaruhi prestasi akademik siswa online. Selanjutnya, latar belakang. Untuk sejarah singkatnya, dengan melayani populasi penggunaan seluler dalam kampus yang terus bertambah dan meningkatkan akses mereka ke konten dan kegiatan pembelajaran. Jadi, lembaga pendidikan tinggi memiliki pembelajaran seluler yang menyediakan fungsi serupa dengan LMS tradisional berbasis PC, tetapi menggunakan perangkat seluler. Selain itu juga, LMS seluler memiliki keunggulan dibandingkan dengan LMS tradisional yang dapat mengakses kursus mereka kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan fitur unik ponsel perangkat. Nah, untuk pentingnya research penelitian ini, sejak pembelajaran mobile dalam pendidikan tinggi masih dalam tahap awal, menurut Park tahun 2011. Oleh karena itu, perlu lebih banyak penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan mengapa siswa menggunakan LMS seluler dalam pendidikan formal dan bagaimana LMS seluler mempengaruhi prestasi akademik. Untuk research terdahulunya, yaitu di antara beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penyediaan pembelajaran bergerak atau mobile learning sebagai alat untuk menyediakan akses penuh ke akademik, sosial, dan bahan administrasi dengan cara yang sama seperti LMS tradisional, yang hanya beberapa studi telah memeriksa persepsi dan perilaku siswa ketika menggunakan teknologi baru ini, menurut Kavus, Moldischer, Newman, dan Brouwer. Jadi, penelitian ini tentang pembelajaran seluler masih tetap fokus pada mengeksplorasi potensi ponsel informal belajar, menurut Chen dan Daniels tahun 2013. Untuk research question-nya, apa sih? Yang pertama itu, apakah ada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi LMS seluler? Yang kedua, apakah penggunaan LMS seluler memiliki pengaruh positif terhadap prestasi akademik siswa? Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor dan adanya mempengaruhi penggunaan LMS seluler oleh siswa daring. Lebih khususnya, penelitian ini menyelidiki variabel yang berpengaruh dan hubungan di antara mereka dengan membandingkannya. Model regresi termasuk variabel yang berbeda, seperti latar belakang individu siswa dan karakteristik psikologi, serta juga faktor eksternalnya. Selain itu juga, penelitian ini juga meneliti pengaruh penggunaan LMS seluler dalam prestasi akademik siswa.
Selanjutnya yaitu metode. Metodenya itu di sini peneliti menggunakan instrumen survei yang didistribusikan menggunakan LSM. Semua item survei yang dijawab dengan menggunakan skala Likert 5 poin yang terdiri dari 2 bagian pertanyaannya. Nah, sampelnya itu diambil dari 1.604 mahasiswa yang merespon dari 10 sesi kursus yang berbeda di Universitas Online Korea Selatan. Nah, dari 1.604-nya itu di antara 1.604 yaitu 1.115 adalah pengguna LMS seluler dan 489 tidak menggunakan LMS seluler. Terus adanya 697 siswa laki-laki, terus juga 1.116 siswa dipekerjakan penuh waktu, 133 dipekerjakan paruh waktu, dan 259 pengangguran. Nah, untuk menganalisisnya, yaitu pertanyaan penelitian yang pertama, apakah hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi ponsel LMS? Untuk menjawabnya, peneliti menganalisis kemungkinan menggunakan LMS seluler menggunakan regresi logistik dengan 3 model perkiraan. Model yang pertama yaitu hanya menyertakan latar belakang individu siswa variabel, memeriksa perbedaan individu dalam kemungkinan penggunaan LMS seluler. Yang kedua, menambahkan karakteristik psikologis untuk mengadopsi teknologi baru untuk memeriksa bagaimana karakteristik ini terkait dengan kemungkinan menggunakan LMS seluler. Dan untuk model yang terakhir, menambahkan faktor eksternal seperti mempengaruhi norma subjektif dan aksesibilitas sistem yang dipersepsikan pada adopsi teknologi baru. Untuk tahap ini, proses permodelan memungkinkan peneliti untuk lebih sistematis mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan LMS seluler dengan memeriksa hubungan antar variabel. Nah, untuk pertanyaan peneliti yang kedua, apakah penggunaan LMS seluler memiliki pengaruh positif pada akademik siswa berprestasi? Untuk menguji pertanyaan yang kedua ini, peneliti melakukan analisis regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS, bagaimana penggunaan LMS seluler terkait dengan nilai ujian akhir siswa. Penelitian ini mengendalikan siswa, latar belakang individu, karakteristik psikologis, dan faktor eksternal untuk menyelidiki efek bersih penggunaan LMS seluler. Peneliti juga mengontrol nilai tengah semester siswa untuk memperkirakan efek nilai tambah dari pengguna LMS seluler. Nah, untuk hasil dan rekomendasinya yaitu hasil regresi logistik menunjukkan bahwa usia dan status pekerjaan adalah faktor yang signifikan dalam memprediksi adopsi LMS seluler siswa, dan juga menunjukkan bahwa ada potensi koneksi antara penggunaan LMS seluler dan jenis kelamin, usia, dan karakteristik psikologis. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan LMS seluler secara positif mempengaruhi prestasi akademik siswa online. Secara statistik deskriptif menunjukkan bahwa kecenderungan lebih besar pelaporan diri pada penggunaan LMS seluler di kalangan yang lebih muda, siswa laki-laki, dan pekerjaan penuh waktu. Mereka juga menunjukkan nilai psikologis dan faktor eksternal. Sebagai untuk pencapaian akademis, mereka yang dilaporkan penggunaan LMS seluler mencapai yang serupa. Nah, untuk rekomendasinya, yang pertama, perlu dilakukan dalam konteks pendidikan yang berbeda atau termasuk variabel lain yang berpengaruh dalam konteks tertentu untuk menguji pola penggunaan yang berbeda di antara siswa. Karena yang pertama, penelitian yang dilakukan di Universitas Online Korea Selatan ini, di mana siswa menyelesaikan kursus mereka secara online, karena LMS lebih penting di universitas online daripada di lembaga pendidikan tinggi reguler. Hasilnya mungkin tidak dapat ditransfer ke sistem pendidikan lainnya. Yang kedua, mengeksplorasi perilaku siswa dalam LMS seluler menggunakan data log. Dalam penelitian ini, hanya menguji pengaruh penggunaan LMS seluler pada prestasi akademik secara umum, dan tidak secara khusus menyelidiki berapa banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk studi mereka dan alat, dan juga fungsi mana dari LMS seluler yang digunakan dan tidak digunakan siswa.
yang semuanya mungkin juga mempengaruhi pencapaian mereka. Sekian dari anotasi yang ke-7. Selanjutnya untuk anotasi jurnal yang ke-8. Judulnya yaitu Time Will Tell, The Role of Mobile Learning Analytics in Self-Regulated Learning. Penulisnya Bernardo Tabuena, Marco Kals, Hendrik Dörschler, Markus Peck. Nama jurnalnya Computer and Education. Nah, di sini saya akan menjelaskan sama kayak sebelumnya, yaitu pertama abstrak, yang kedua latar belakang, ketiga metode, dan terakhir hasil dan pembahasannya. Nah, apa sih? Nah, yang pertama untuk abstraknya, yaitu studi longitudinal ini mengeksplorasi efek pelacakan dan pemantauan waktu yang digunakan untuk belajar dengan alat seluler untuk belajar mandiri. Kelulusan siswa dengan jumlah N sama dengan 36 dari 3 kursus online yang berbeda menggunakan ponsel mereka sendiri. Perangkat tersebut untuk melacak berapa banyak waktu yang mereka curahkan untuk belajar. Temuan penelitian mengungkapkan efek positif dari pelacakan manajemen waktu, variasi dalam saluran, konten, dan waktu notifikasi seluler untuk mendorong praktik reflektif yang akan diselidiki, dan pola pencatatan waktu dijelaskan. Selanjutnya, latar belakang. Sejarah risetnya yaitu, pembelajar seumur hidup terus-menerus mengubah konteks pembelajaran mereka, lokasi, tujuan, lingkungan, dan juga teknologi pembelajaran, di mana semua momen pembelajaran yang tersebar dan konteks pembelajaran sepanjang hari, peserta didik aktif di saat-saat yang tersebar dalam konteks pembelajaran yang berbeda, dalam format pembelajaran yang berbeda, dan dengan teknologi pembelajaran yang berbeda. Selanjutnya, untuk pentingnya research ini apa sih? Yaitu pentingnya kompetensi digital siswa dan keterkaitan dengan teknologi seluler sebagai aspek utama yang harus dipertimbangkan ketika mencoba pengalaman belajar perangkat seluler. Keragaman dalam kompetensi lebih terlihat ketika siswa harus menggunakan dengan perangkat seluler non-pribadi waktu untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Nah, untuk research terdahulunya, menurut Longworth, menekankan pentingnya belajar seumur hidup untuk abad ke-21, menyebutkan 6 hambatan untuk belajar sepanjang hayat sebagai poin tindakan penting yang harus diatasi dengan penelitian dan kegiatan pengembangannya. Pertama, kurangnya personalisasi. Yang kedua, waktu dan tempat. Yang ketiga, kurangnya fasilitas untuk belajar di rumah. Yang keempat, fragmentasi dalam pengalaman belajar. Yang kelima, kesehatan dan usia. Yang keenam, kekurangan keuangan. Untuk selanjutnya, research question. Yang pertama, adakah hubungan positif antara mencatat dan pemantauan waktu belajar dalam belajar mandiri? Yang kedua, pemberitahuan disampaikan berdasarkan yang dijadwalkan untuk mendapatkan skor lebih tinggi. Yang ketiga, pemberitahuan yang berisi analitik pembelajaran untuk menghasilkan skor yang lebih baik. Selanjutnya, yang keempat, adakah pola khusus bagaimana siswa belajar dan mencatatnya waktu belajar? Dan yang terakhir, ada korelasi negatif antara kompleksitas suatu alat untuk dukungan pembelajaran seluler dan kemampuan untuk mengintegrasikan dalam rutinitas harian. Setelah itu metode. Metodenya di sini, penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengukur belajar mandiri, validitas dan keandalan manajemen waktu, pola waktu, dan kompleksitas alat seluler. Nah, sampelnya itu data dikumpulkan menggunakan formulir online dari 3 kursus yang berbeda. Yang pertama psikologi dan 2 program informasi geografis dan sistem. Peserta dalam penelitian adalah 36 siswa, 17 orang siswa dari psikologi, 10 siswa dari program informasi dan geografis, yang terakhir 9 orang dari sistem yang ada di universitas di Belanda. Untuk analisisnya,
Percobaan disajikan kepada siswa untuk memperkirakan berapa akurat estimasi merancang instruksional berkaitan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setiap jadwal kegiatan pembelajaran dalam suatu kursus. Oleh karena itu, para peneliti ini tuh memperingatkan siswa bahwa tentang pentingnya membuat catatan waktu yang jujur, menekankan korelasi di antara keduanya, keakuratan waktu mereka, dan kualitas umpan balik yang akan mengambil dalam analitik pembelajarannya. Yang kedua, perangkat seluler diperagakan dan siswa diundang untuk secara sukarela memilih yang akan mereka temui berdasarkan siapa preferensi dan fitur seluler mereka. Bersamaan dengan dimulainya kursus, alat seluler yang digunakan dalam percobaan ini disajikan dalam lokal karya pembelajaran yang ditingkatkan teknologi yang mengumpulkan guru dan peneliti dengan tujuan menemukan kombinasi yang cocok antara teori dan praktek. Dan yang terakhir, tentang hasilnya. Nah, hasilnya ini, peneliti mengungkapkan efek positif dari waktu pelacakan, keterampilan manajemen waktu, variasi dalam saluran, konten, dan waktu dari pemberitahuan seluler untuk mendorong praktik reflektif yang diselidiki dan waktu yang dijelaskan. Hasil ini tidak hanya memberikan bukti manfaat mencatat waktu, tapi juga menyarankan isyarat yang relevan tentang bagaimana pemberitahuan tersebut harus dirancang dan diminta untuk diatur sendiri. Dalam penelitian lebih lanjut, peneliti menyarankan untuk melakukan perkelompok dalam periode yang lebih lama dari 4 minggu. Nah, di sini juga ada pembahasannya. Yang pertama, manfaat waktu studi lodging. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu lodging dan pemantauan dapat meningkatkan keterampilan manajemen waktu dalam kursus online dan peningkatan. Nah, untuk penelitian lebih lanjutnya, studi di kursus yang lama, lebih dari 4 bulan, harus menyelidiki apakah ukuran ini tetap stabil atau naik setelah waktu tersebut. Terus yang kedua, waktu pemberitahuan ponsel. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitahuan yang didorong secara acak hari itu tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam manajemen waktu. Namun demikian, pemberitahuan yang didorong pada waktu tertentu dalam sehari dapat memoderasi ukuran manajemen waktu secara positif. Nah, ini juga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui saat waktu siswa tidak sekolah merasa keganggu dengan adanya pemberitahuan atau tidak. Nah, yang ketiga, manfaat notifikasi seluler yang berisi analitik pembelajarannya. Nah, di sini hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitahuan mengandung pembelajaran dan tips generik pada diri sendiri mungkin mempengaruhi positif pada keterampilan manajemen waktu. Nah, hasil itu juga menunjukkan bahwa siswa memahami analitik pembelajaran menginformasi tentang waktu kinerja pribadi mereka dan berperilaku lebih berguna dibanding dengan analitik belajar menginformasikan tentang kemajuan dari peserta didik atau waktu pertugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini juga dibutuhkan penelitian lebih lanjut, yang mana untuk adanya efek notifikasi SMS untuk menumbuhkan pembelajaran mandiri. Memang, untuk berhenti dan berpikir atau yang berisi pesan memadai kontekstual dapat mendukung siswa dalam kompetensi pembelajaran untuk belajar secara kursus online, khususnya ketika mereka dikombinasikan dengan visualisasi yang sesuai. Sekian dari jurnal yang ke-8. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.